Terima kasih Anda kembali bersama dengan kami di program Detak Tanjung Pinang. Saudara, PT Pos Tanjung Pinang diisukan melakukan pengiriman barang ilegal ke suatu wilayah. Tuduhan itu langsung mendapatkan bantahan dari Kepala Kantor Pos Indonesia Cabang Tanjung Pinang. Ia menyatakan bahwa isu tersebut tidak benar, bahkan persoalan yang menjerat karyawannya itu akan diselesaikan ke proses hukum. Tuduhan yang diberikan kepada seorang manajer di PT Pos Cabang Tanjung Pinang ini berawal dari sebuah pemberitaan di salah satu media online tentang dugaan pengiriman barang ilegal lewat kantor pos di bulan Maret 2021 lalu. Setelah berita terbit, perusahaan PT Pos langsung membentuk tim internal untuk mengetahui narasumber di media tersebut. Dari hasil penyelidikan tim internal, tuduhan itu menuju ke Supriyanto yang menyebarkan informasi tersebut ke salah satu media, sehingga dirinya dilakukan pemeriksaan oleh perusahaan Juni 2021 lalu untuk mengklarifikasi permasalahan pemberitaan tersebut. Tepat pada tanggal 6 Juli 2021, dirinya kembali diperiksa perusahaan. Dalam pemeriksaan itu, disampaikan pernyataan dari pimpinan redaksi salah satu media online yang sebelumnya memberitakan, serta pernyataan tertulis dan tanda tangan di atas materai, menyatakan bahwa dirinya yang menginginkan pemberitaan itu diterbitkan, serta bukti rekaman pengakuan antara Pimpret dan seorang calon istri wartawan tersebut, bahwa Supriyanto melakukan upaya intimidasi. Supriyanto, manajer di PT Pos Cabang Tanjung Pinang, mengaku dalam hal ini dirinya merasa terzalimi, sehingga meminta bantuan hukum kepada kuasa hukum Ratna Zukaira. Mengklarifikasi masalah pemberitaan itu. Saya dipanggil, dihadapkan, dan saya bertanya, ini masalah apa Pak? Ini untuk klarifikasi katanya, masalah pemberitaan yang kemarin. Saya bilang, buktinya apa kalau saya terlibat? Ada buktinya, tapi nanti akan disampaikan. Bagaimana mau klarifikasi kalau buktinya nggak ada? Macam mana saya mau klarifikasi kan begitu? Ya, berita acara pemeriksaan terhadap saya. Di dalam berita acara itu hanya singkat, hanya ada, kalau saya lihat hanya 2 poin aja yang penting. Pertama itu pernyataan dari Pemretnya secara tertulis dengan tanda tangan materai bahwa saya meminta menaikkan beritanya. Kuasa hukum Supriyanto, Ratna Zukaira, menegaskan bahwa akan melaporkan oknum wartawan ke Dewan Pers. Setelah dapat arahan dari Dewan Pers, akan dilaporkan ke pihak yang berwajib. Karena yang dituduhkan kepada kliennya itu tidak tanggung-tanggung, yakni dituduh membuka rahasia kantor pos yang sering mengirim barang ilegal. Apa langkah hukum yang Bunda lakukan? Bunda akan melaporkan oknum wartawan tersebut ke Dewan Pers. Setelah dapat pengarahan Dewan Pers, Bunda akan laporkan lewat keamanan atau kepolisian. Penegakan hukum yang jelas. Bunda tidak bisa bekerja tanpa didukung oleh kalian semua. Tapi kalau betul kalian bisa cari bukti, dia ada pernah diwawancari, silakan kalian wawancara lagi. Tapi yang dituduhkan kan dia ini tidak tanggung-tanggung. Beliau ini dituduh membuka rahasia kantor pos yang perusahaan yang sering menerima pengiriman ilegal. Dalam hal ini, Supriyanto merasa dirugikan karena surat dari PT Pos Indonesia Kantor Regional 2 Padang menyertakan bunyi putusan akan memberikan hukuman disiplin tingkat berat dengan jenis hukuman pemutusan hubungan kerja. Sementara itu, pihak perusahaan PT Pos Cabang Tanjung Pinang menyampaikan permasalahan yang terjadi antara karyawan dengan perusahaan sehingga adanya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pegawai, tentunya kewenangan PT Pos Indonesia Regional 2 Padang. Perusahaan menilai ketika salah satu pegawainya bermasalah, tentunya harus mengikuti ketentuan dan peraturan disiplin dan kewajiban untuk mematuhi aturan yang berlaku. Doni, Kepala Kantor Pos Indonesia Cabang Tanjung Pinang, mengatakan perusahaan telah memiliki bukti-bukti dan akan dikeluarkan saat ada perselisihan persidangan nantinya. Namun kepada yang bersangkutan
telah diberikan waktu selama 1 bulan untuk membela diri. Tunjukkan nanti, ya kalau misalnya nanti pada saat ada perselisihan persidangan di PHI gitu kan, ya itu akan kita tunjukkan gitu kan. Nah sebenarnya bersangkutan juga kita berikan waktu untuk membela diri kan gitu. Jadi pembelaan dirinya sudah diberikan waktu 1 bulan gitu kan, ya untuk mengkanter lah gitu kan, maksudnya bukan yang bersangkutan kan gitu. Kita periksa gitu kan, ya kita BAP lah gitu kan, berita acara, dan kita teruskan ke ini gitu, ke kantor regional gitu kan ya. Yang memutuskan itu jatuh hukuman itu kantor regional. Enggak, kalau gini Mas, kita kan bukan daerah FTZ gitu ya, bukan daerah seperti Batam kan ya. Jadi kami di sini dalam menerima barang juga artinya kan kita tidak tahu gitu kan ya, istilahnya barang itu. Bukti-bukti yang dikirimkan ke kantor PT Pos Regional 2 Padang menyertakan surat tertulis. Salah satu buktinya adalah salinan pemberitaan di media. Doni juga membantah bahwa PT Pos Tanjung Pinang diduga mengirimkan sejumlah barang-barang ilegal karena wilayah kerja PT Pos Tanjung Pinang bukan merupakan daerah free trade zone seperti Kota Batam. Zuprianto melaporkan dari Tanjung Pinang.